Apa yang kami alami dalam video ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan produk tersebut, karena produk ini adalah salah satu produk terbaik dan layak banget untuk dibeli. Mohon kebijakannya ya, men. Oke, mari kita mulai, Mamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, halo mamen-mamen semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal channel Mamen. Mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita akan nge-review, kita akan bongkar juga chamber ini, yaitu chamber Diablo SP buatan dari Java Pro Mamen ya. Nah, apa saja spesifikasinya, terus bahan yang dipakai, harganya, ukuran pernya, ukuran per hammer dan per valve, lubang transfer, ukuran valve-nya apa aja, nanti kita akan bahas di sini. Dan tentu aja ada cerita yang unik di balik chamber ini, Maman. Cerita yang unik tapi cukup menyebalkan sebetulnya, Maman. Jadi, apa yang terjadi pada chamber ini? Yuk kita simak bareng-bareng, Maman. Sebelum kita lanjut, semoga mamen-mamen selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya, men. Amin. Nah, men, kita akan review chamber ini, berapa sih harganya, apa saja sih, bagaimana isi dalamnya, seperti itu ya. Jadi memang kita ini dapat pesanan Diablo SP, ini mau kita rakit, sudah masuk proses rakit. Jadi ceritanya chamber ini baru datang, kita buka itu, picu ini nggak mau nyangkut, Mamen. Salah satu kendalanya picu ini nggak mau nyangkut. Jadi kita kokang itu dia ngelos, Mamen ya. Jadi intinya nggak mau nyangkut lah. Kalau kita pasang picunya pun juga dia nggak mau. Pokoknya dia nggak mau, intinya seperti itu, nggak mau nyangkut dia. Jadi tetap balik. Sudah kita setel juga bagian picu ini. Setelan-setelannya tetap nggak mau. Jadi memang harus kita bongkar, men ya. Harus kita bongkar. Tapi ternyata bagian baut-baut ini hampir semuanya keras, men. Keras banget. Termasuk yang ini mau kita buka keras, yang ini mau kita buka keras, ini juga kita buka keras. Jadi terlalu kencang. Ini bisa, cuman memang tadi sedikit maksa. Nah, untuk bagian yang ini dan bagian yang ini mau tidak mau ini pasti akan kita bor, mamanya, kita ganti bautnya karena menurut saya ini terlalu keras. Jadi sekedar masukan untuk Java Pro, kalau bisa untuk proses perakitan itu setiap baut atau lubang bautnya itu dikasih minyak ya, biar agak lebih mudah dalam proses perawatan dan pembuka ngelepasnya. Dan pemasangan baut pun ini jangan terlalu kencang. Saya tidak mencari-cari kekurangannya, cuman ini sekedar masukan aja, karena kadang ada yang rakit itu kan pengen ngerakit sendiri, awam, kalau terjadi kendala seperti ini kan agak merepotkan. Dan mohon juga ketika chamber itu sebelum dikirim dicek dulu untuk fungsi-fungsinya, mudah-mudahan biar nggak ada kendala, jadi siap pakai. Dan ini pun sedikit agak penyok waktu proses pengiriman, tapi tidak masalah. Untuk bagian ini masih bisa kita poles sedikit, nggak masalah. Intinya kalau untuk chamber ini tidak ada masalah sama sekali, cuman ya inilah baut-bautnya ini chamber baru, tapi kita harus sedikit main kasar, men ya. Harus kita bor, kita buang kepala bautnya, baru nanti kita ganti dengan baut yang baru ya. Agak menyebalkan sebetulnya, jadi mau nambah waktu kerja. Oke, jadi saya akan bor dulu, nanti kita lihat sih, kita lihat aja bagaimana sih bentuk dalamnya dari Diablo SP ini dengan ruang valve yang sangat besar. Dan tentu aja ini support sekali untuk main long range, untuk big power, tentu aja ini indah banget. Nah, untuk harganya berapa? Diablo SP ini yang versi taktikal itu dihargai sekitar 4,8 jutaan, Mamen. Belum termasuk ongkos kirim, Mamen ya. Kalau inden tuh bisa pilih warna ya, seperti itulah. Oke lah, ini mau tidak mau akan saya bor, saya lepas. Kita pakai center drill untuk membuang kepala bautnya ini. Kebetulan kita ada baut cadangan, walaupun nggak sama ya. Kita proses dulu, men, baru nanti kita lihat isi dalamnya seperti apa. Mudah-mudahan hanya ini saja, nggak ada yang lain-lain. Kalau ini mau tidak mau ini kita biarkan aja lah, nggak usah kita lepas, karena ini keras banget, men. Sudah kecil, terlalu paten, jadinya ya itulah, pasti bopeng lah kepala bautnya ini. Kalau nggak kepala bautnya yang kalah ya kunci L-nya yang kalah, tapi kita pakai kunci L yang bagus ya, tetaplah kepala bautnya yang kalah. Oke, kita coba proses dulu, Mamen. Oke, sudah berhasil kita lepas, men. Jadi ada 3 baut yang kita
harus bor ya, kita lepas seperti ini. Nih bagian sini tadi ini bolak-balik, dan sebelah sini tadi juga ya. Ini dia aman, nanti tinggal dibersihkan, kita pasangin baut yang baru. Sekarang kita akan bongkar chambernya nih men, kita lihat isi dalamnya seperti apa. Oke men, jadi ini rumah picunya sudah kita buka, dan disinilah letak masalahnya. Jadi nih di sini, ini harusnya turun ke bawah, ini nyangkut ya. Nah ini nyangkut, jadi memang ya mau dikokang gimana pun nggak akan bisa, nggak akan nyangkut karena ini selalu buka dia ini akan turun terus tuh, dia akan loss turun ke bawah. Nah seperti itu, nggak nahan. Oke, jadi kita betulkan dulu posisinya men. Oke, jadi kurang lebih seharusnya posisinya itu seperti ini men. Nah harusnya seperti ini ya. Jadi kalau kita pasang hammernya, mana hammernya? Nah, jadi kalau kita pasang hammer ini, kita tarik, nah dia akan nahan seperti itu ya. Kalau tadi kan nggak bisa tuh, dia nahan. Kalau kita ketek tuh, maka dia akan nembak. Jadi ya disinilah letak masalahnya. Nanti tinggal kita setel ulang jarak picunya. Kalau ini kan masih terlalu dalam, jadi tinggal kita setel ulang aja. Oke, kita kembali bahas tentang chambernya men ya. Oke, untuk picu sudah selesai. Sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut, kita buka dulu bagian set levernya men ya. Ya men, ini dia chambernya setelah drama yang tadi men ya. Jadi ini sudah kita bongkar. Jadi ruang valve-nya itu seperti ini, isi dalamnya seperti ini. Nah kalau untuk Java Pro ini kita bisa langsung non-regul. Jadi sudah dapat adapter untuk non-regul, jadi kita langsung bisa pasang tabung. Tapi kalau kita mau pasang regul juga sudah PNP, bisa langsung kita pasangin regulator men ya. Saya kurang paham berapa volume dari chamber ini, tapi untuk ukuran segini jelas buat main-main power besar tentu aja ngatasi banget men ya, bisa banget. Nah ini chambernya Dural seri 6. Terus untuk part-part lainnya nih, part-partnya itu sudah stainless semua ya. Untuk per hammernya ini men, per hammernya ini warnanya krem. Untuk ukurannya dia 10 mili, panjangnya ini 8 cm. Jadi warna krem itu yang seri SWR men ya, SWR warna krem 1080. Kalau untuk per valve-nya ini warna kuning, tipenya itu dia SWF, ukuran itu 8 mili, panjangnya 45 mili. Jadi 8 mili, besarnya itu 8 mili, panjangnya itu 45 mili atau 4,5 cm. Seperti ini. Nah, kalau untuk as valve-nya ini
diameternya 3 mili men ya, aspalnya ini. Sementara teflonnya ini, bahan pomnya ini diameternya 10 mili. Sebenarnya kalau untuk 10 mili ini terlalu besar men, kalau menurut saya agak terlalu besar. Sementara karena di lubang chamber ini di dalam itu dia hanya itu 6 mili, 6, berapa ya, sekitar 6,3 enggak salah men, 6,3 atau 6,4 mili. Itu udah ideal. Maksimal kalau bagian dalam itu mau dibesarkan, itu mau yang nyaman itu di 7 mili itu udah. Kalau mau tetap nyaman itu di 7 mili udah maksimal men ya, tetap nyaman, dia tetap bisa untuk main dengan power besar. Nah, sementara untuk lubang transfernya, tuh lubang transfernya dia udah jumbo men. Itu lubang dalam itu 7 mili dengan dikunci baut ukurannya 8 mili men ya. Jadi lubang transfer anginnya itu sudah 7 mili. Jadi udah wah, udah indah banget lah ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus apalagi, nah untuk setelan hammernya dia pakai sistem ada goterinya seperti ini men. Jadi kalau kita pakai, ada goterinya ini untuk ukuran hammernya, untuk kencang atau keras atau lunaknya men ya. Jadi tahan pakai goteri. Jadi kalau kita proses pembongkaran harap diperhatikan jangan sampai hilang goterinya. Nah ya itulah, kadang barang sepele gini kalau hilang nyarinya bisa muyak men. Nah untuk bagian bawah itu dia ada mano. Nah ada mano. Sementara sisi satunya itu pengisian men. Yang sebelah sini itu coupler. Aslinya itu dapat coupler ya, tapi karena unit ini mau dipasangin regulator, jadi ini ditutup pakai baut L men ya. Jadi nggak langsung dipasangin coupler, langsung dipasangin baut L aja biar lebih manis. Nah seperti itu ya, kurang lebih seperti ini. Untuk side levernya sendiri sistemnya seperti ini ya men. Ada bearingnya, tentu aja udah full stainless semua men ya. Ini ada bearingnya. So, untuk side levernya ya relatif gampang lah untuk kita bongkar pasangnya. Oke men, jadi ini dia chambernya sudah kita rakit setelah drama-drama yang tadi ya. Terus ini udah kita rakit. Jadi dengan harga 4,8 juta, bobotnya itu sekitar 1,3 kilo. Ya, apakah worth it untuk dibeli? Kalau untuk merek atau buatan Java Pro ini sudah nggak perlu diragukan lagi men ya, udah ciamik lah. Powernya juga udah gede, lubang transfernya juga full mantap, modelnya juga keren. Oke, jadi dengan harga 4,8 juta Mamen bisa beli langsung ke pihak Java Pro nya Mamen. Untuk warna, kalau Indian tuh bebas memilih warna yang kita sukai. Jadi kebetulan ini warnanya oranye ya, yang dipesan ini warnanya oranye ya, beginilah. Oke lah, mungkin itu aja Mamen. Kalau ada yang kurang dalam penyampaian mohon dimaafkan, ada yang salah mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ciao Mamen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Mamen semuanya dan sukses selalu untuk Mamen semuanya. Ciao Mamen, bye bye.